Di Indonesia, banyak kisah yang mengguncang masyarakat terkait dunia supranatural dan ilmu hitam. Salah satunya yang paling mencengangkan adalah kisah Ahmad Suraji, seorang dukun yang terlibat dalam serangkaian pembunuhan yang merenggut nyawa banyak orang. Sebagian besar adalah wanita. Meskipun dikenal sebagai penyembuh dan mampu mengatasi banyak penyakit, di balik reputasi yang baik, Suraji ternyata menyimpan sisi gelap yang sangat mengerikan. Kembali lagi bersama aku, Rizal Effendi, di Darah dan Sejarah. Jangan lupa matikan lampu, siapkan air hangat, dan langsung kita ke intronya. Let's go. Ahmad Suraji lahir pada 10 Januari 1949, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Jogan dan Seratik. Dia terlahir dengan nama Sagimin. Di lingkungan tempat tinggalnya, dia lebih dikenal sebagai Nasib. Pasalnya saat kecil, Suraji pernah tercebur sumur. Sejak saat itu, dia mulai dipanggil Nasib karena berhasil selamat. Dulu Ahmad Suraji bersekolah cuma sampai sekolah dasar. Masa mudanya dilewati dengan mencuri lembu di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Saat beraksi, ia sering membawa kelewang, makanya teman-temannya menyebutnya Nasib Kelewang. Suatu ketika Nasib Kelewang ditangkap dan dipenjara karena mencuri lembu. Setelah bebas, ia lebih dikenal dengan nama Ahmad Suraji. Ayah Ahmad Suraji meninggal ketika Suraji baru saja berusia 7 bulan. Ayahnya, Jorgan, dikenal sebagai dukun di Sumatera Utara. Setelah ayahnya meninggal, Suraji mewarisi buku-buku ilmu hitam dan mulai tertarik dengan ilmu hitam tersebut sejak usia 12 tahun. Sebenarnya sampai sini tidak ada yang luar biasa dalam kisah hidup Suraji. Namun suatu hari, Sartik atau ibu Suraji dikejutkan oleh keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya Suraji ingin memiliki anak perempuan. Sementara Tumini, istri pertama Suraji, hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sartik awalnya setuju, tetapi ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya adalah adik iparnya sendiri, yaitu adik kandung dari Tumini. Yang lebih mengejutkannya lagi, Suraji tidak hanya ingin menikahi satu adik Tumini, melainkan dua adiknya, yaitu Tuminah dan Ngatiah. Semua orang tahu bahwa perbuatan itu tidak benar. Keluh kesah dari Sartik, ibunda dari Suraji. Namun Suraji tidak peduli, dia bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu untuk tinggal dalam satu atap. Karena ibunya terus menentang, Suraji pun mengusir ibu kandungnya dari rumah. Perilaku yang melanggar norma ini membuat Suraji terlihat sebagai pria yang tidak biasa. Meskipun penampilannya sederhana, apalagi sejak kecil Suraji mengaku sering didatangi mendiang ayahnya melalui mimpi. Dalam mimpinya, ayahnya mengajarinya sebagian ilmu kesaktian. Entah apa itu ilmu benar-benar membuatnya sakti atau tidak. Masyarakat tetap menganggap Suraji sebagai orang pintar atau dukun. Panggilan Datuk pun disematkan padanya. Banyak orang yang datang ke rumah Suraji untuk meminta pertolongan, baik untuk berobat, pasang susuk agar terlihat cantik, memikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau keperluan tahayul lainnya, lolos kematian. Sebut saja namanya Yanti, salah satu korban yang berhasil lolos dari Suraji. Suatu hari, Yanti bertemu dengan temannya yang terlihat lebih cantik dan segar dari biasanya. Temannya itu bercerita bahwa ia merasa lebih percaya diri setelah ditangani oleh sang dukun sakti bernama Ahmad Suraji, yang dikenal sebagai dukun AS. Cerita itu membuat Yanti penasaran dan akhirnya tergoda. Siang itu Yanti datang ke rumah Suraji. Awalnya semuanya tampak normal, seperti konsultasi dengan dukun pada umumnya. Suraji membacakan mantra lalu menyuruh Yanti meminum air putih yang sudah ia ludahi. Untuk ritual berikutnya, Yanti diminta datang lagi pada malam hari di perbatasan desa. Karena tidak curiga, Yanti mengiyakan. Malam itu Yanti bertemu Suraji lalu diajak ke ladang tebu di belakang rumahnya. Tempatnya gelap, sepi, dan terasa tidak biasa. Ritual apa yang harus dilakukan pada malam-malam begini, pikir Yanti. Kamu mau cantik, mau rezekimu lancar kan? Semua pasienku melakukan hal ini, ungkap Suraji. Kalau tidak percaya, tanyakan saja mereka. Suraji sedang menenangkan Yanti. Yanti akhirnya nurut. Di tempat yang lapang, Suraji menghamparkan tikar kecil, lalu meminta Yanti melepaskan seluruh pakaiannya.
Yanti sempat ragu, tetapi karena kepingin terlihat cantik dan nasibnya membaik, ia menuruti perintah itu. Suraji pun mulai membaca mantra. Setelah itu mengeluarkan skop dari dalam karung dan menggali sebuah lubang kecil. Ia mengatakan bahwa agar ritual sempurna, Yanti harus dikubur sampai batas leher. Semacam tapa pendem atau bertapa dalam tanah. Disinilah Yanti mulai merasa ada yang tidak beres, namun Suraji terus membujuknya sehingga kecurigaannya mereda. Sampai akhirnya pada suatu momen Suraji tiba-tiba membekap dengan kuat. Yanti pun kaget, spontan melawan karena mengira akan diperkosa. Ia mendorong sekuat tenaga hingga Suraji terjungkal ke dalam lubang yang dibuatnya sendiri. Tanpa pikir panjang, Yanti segera mengenakan pakaian seadanya dan berlari menyelamatkan diri. Malam itu ia pulang dengan tubuh penuh luka lecet akibat berlari menembus batang-batang tebu. Meskipun berhasil kabur, Yanti memilih tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Baginya, mengungkapkan peristiwa itu sama saja dengan membuka aibnya sendiri. Korban-korban. Suatu sore pada 27 April 1997, dusun aman yang damai dikejutkan dengan penemuan mayat tanpa busana di ladang tebu. Warga pun bergegas berkumpul dan membongkar penemuan itu. Ketegangan semakin meningkat ketika muncul kabar bahwa Sri Kamala Dewi, seorang warga berusia 21 tahun, telah menghilang selama 3 hari. Setelah diselidiki, ternyata benar bahwa mayat itu adalah Dewi. Aparat kepolisian dari Mapolsek Sunggal segera bertindak. Dalam penyelidikan diketahui bahwa sebelum menghilang, Dewi sempat bertengkar dengan suaminya, yaitu Tumin. Dan mereka bahkan sempat pisah ranjang. Orang tuanya Dewi pun meyakini bahwa Tumin adalah pelaku pembunuhan tersebut, sehingga suami Dewi ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, polisi tidak terburu-buru menetapkan Tumin sebagai tersangka. Mereka juga mengingat kasus serupa beberapa tahun sebelumnya di mana wanita ditemukan di ladang tebu. Namun, kasus ini dihentikan karena kekurangan bukti. Baru kemudian, polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung, Andreas, mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suraji untuk berkonsultasi pada hari Dewi menghilang. Mendengar laporan tersebut, polisi segera mendatangi rumah Suraji. Dukun yang akrab disapa Datu itu mengaku bahwa Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun, setelah maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Penyelidik terpaksa menghentikan karena kurangnya bukti. Polisi tidak menyerah dan terus menelusuri laporan-laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menemukan pola yang mencurigakan. Kebanyakan orang yang hilang ternyata adalah pasien dari Suraji. Berdasarkan informasi tambahan ini, polisi kembali menggeledah rumah Suraji. Di sana mereka menemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita. Salah satunya adalah milik Dewi. Suraji dan ketiga istrinya pun akhirnya ditangkap. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya Suraji mengaku ia mengakui telah membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ saja dan terus mendesaknya. Awalnya Suraji hanya mengaku membunuh Dewi, namun kemudian pengakuannya berubah menjadi 16 wanita dan akhirnya menjadi 42 yang telah dibunuhnya. Para penyelidik terkejut. Mereka bertanya-tanya, untuk apa membunuh wanita sebanyak itu? Di hadapan penyelidik, Suraji menjelaskan bahwa perbuatan ini dilakukan demi mendapatkan ilmu sakti. Ia mengaku menerima bisikan gaib dalam mimpinya yang memerintahkannya untuk membunuh 72 wanita dan meminum air liur mereka. Pembunuhan berantai ini dilakukan antara 1986 hingga 1997. Namun, latar belakang lainnya masih menjadi misteri. Yang jelas, selain membunuh, Suraji juga mengambil barang-barang berharga dari para korban. Dalam menjalankan aksinya, Suraji dibantu oleh istrinya, tetapi hanya istri tertua, yaitu Tumini, yang turut serta. Berdasarkan pengakuannya, akhirnya dua istri Suraji, Tuminah dan Ngatiyah, diperbolehkan pulang, sementara Tumini tetap mendekam di dalam tahanan. Pada 22 Desember, Suraji dipersidangkan dalam Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumut. Sidang ini menarik banyak perhatian orang, bahkan Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda besar dan 4 TV monitor bagi pengunjung yang tidak kebagian tempat duduk di dalam ruangan sidang. Polisi juga menyiapkan 4 peleton untuk menjaga keamanan, dan polisi berpakaian preman untuk menjaga jika masyarakat emosi pada Suraji. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Sebagian besar pengunjung sidang hanya penasaran untuk melihat penampilan dari Suraji.
Selama persidangan, Suraji membantah laporan BAP polisi dan mengklaim bahwa pengakuannya tentang membunuh 42 wanita berdasarkan bisikan gaib adalah hasil dari paksaan selama interogasi. Tumini juga membantah tuduhan bahwa ia terlibat dalam pembunuhan tersebut, menyebut semua tuduhan sebagai kebohongan besar. Persidangan berlangsung cukup lama dan pada 24 April 1998 majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati. Suraji tampak tenang mendengarkan vonis tersebut, bahkan tersenyum saat wartawan mengabadikan momen tersebut. Permintaan. Upaya banding dilakukan oleh Suraji, namun pengajuan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Sumut pada 27 Juni 1998. Begitu pula dengan kasasi Mahkamah Agung yang ditolak pada 27 September tahun 2000. Pada 28 Mei 2003, Mahkamah Agung kembali menolak permintaan tinjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Suraji. Sementara itu, Tumini, istri Suraji, mendapatkan vonis hukuman seumur hidup dan dipaksa mendekam di Lapas Tunjang Gusta, Medan. Selama menunggu pelaksanaan eksekusi mati, Suraji terlihat tenang dan sabar. Setiap hari ia memelihara ikan di kolam yang disediakan oleh Lapas Tanjung Gusta. Selain itu, Suraji mendapatkan bimbingan rohani kasus dan dikabarkan telah melepaskan semua ilmu kebatinannya. Suraji mengaku sangat merindukan keluarganya. Dia ingin berkumpul kembali dengan istri dan 9 anaknya, seperti dulu. Suraji tetap manusia saat diberi kabar pada 2008 bahwa eksekusi mati akan segera dilaksanakan. Dia merasa resah dan gelisah. Menjelang pelaksanaan hukuman, Suraji mengajukan satu permohonan kepada pengadilan. Ia meminta diberi kesempatan untuk bertemu dan bermesraan dengan istri tertuanya, yaitu Tumini. Permintaan itu pun dikabulkan pada 10 Juli 2008. Eksekusi hukuman mati dilaksanakan sekitar pukul 22. Suraji dihadapkan di depan 12 orang anggota regu tembak. 3 peluru bersarang di dadanya. 3 peluru menjadi akhir dari perjalanan hidup Suraji. Perjalanan seorang dukun yang divonis pengadilan karena telah membunuh 42 wanita di ladang tebu. Sekian untuk Darah dan Sejarah kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk dukungan channel ini. Dan sampai jumpa di next video.